Selamat malam dan kita berjumpa kembali di Sport Channel Indonesia dalam acara Skor. Saya Toto Darmaji. Kita akan membicarakan berita-berita hangat olahraga Indonesia. Di studio kami sudah ada Eko Widodo dan juga pemain basket terkenal Jakarta, Helena Tumbalaka. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Sama-sama. Sebelumnya saya nanya ini nih, kegiatan kamu terakhir ini apa saja sih? Untuk sekarang ini hanya latihan saja sih. Jadi memang lagi persiapan untuk event yang akan datang. Apa itu eventnya? Pertandingan di turnamen di Makassar. Oke, tujuannya maksud kamu ini latihan dengan tim atau dengan latihan dengan tim. Tim kamu sekarang apa nih? Tim Merpati, Bali. Kehebatan Merpati seperti apa? Kehebatan Merpati. Tak pernah ingkar janji. Apa? Tak pernah ingkar janji, betul. Tak pernah ingkar janji. Baiklah pemirsa, saya kembali dengan Bung Eko Widodo. Kita akan menanyakan seputar olahraga dan juga berita-berita yang hangat diperbincangkan di olahraga di Indonesia. Antara lain bahwa IBL atau institusi bola basket tertinggi untuk putra akan bergulir pada pertengahan bulan Januari mendatang, di mana Andre Yuwadi, salah satu pelatih muda Indonesia yang dulu berkiprah di stadium, di-guide oleh tim cukup besar yaitu Garuda Bandung. Pemilik Garuda menargetkan bahwa Garuda dengan Andre Yuwadi harus mendapatkan posisi di semifinal atau top 4. Pendapat dari Helena sendiri, itu terlalu besar atau memang itu target atau muluk, begitulah pendapat saya. Kalau menurut saya itu target, tapi untuk kenyataannya baru aja saya dengar kalau misalnya dua pemain big man daripada Garuda itu ditransfer ke Satria Muda ya. Jadi untuk chance-nya agak kecil sih. Tapi target itu Anda sebagai pemain, ya, dikasihkan target itu nyaman atau tidak? Tidak. Tapi ini olahraga, target itu merupakan salah satu tuh tujuan begitu ya. Kenapa tidak gitu? Kalau misalnya untuk saya sih lihat dulu kondisi tim pertama pasti. Tapi kalau misalnya memang dari atas memang harus targetnya untuk Final Four ya maju terus pasti. Oke, Anda sendiri sebagai pengamat bola basket terkenal di Indonesia bahwa Andre Yuwadi yang kita sendiri kenal tiba-tiba namanya mencuat di Garuda. Bisa atau tidak, atau menurut Anda tuh yakin atau tidak bisa masuk top 4? Saya yakin kalau Aspak tidak bermain di IBL 2017. Karena memang hari ini telah ada rapat dan saya dengar memang Aspak tidak diundang atau belum diundang ke sana. Tapi kalau Aspak bermain dan mereka dan tahun ini kan di tahun depan kan menggunakan pemain asing, agak berat bagi Garuda. Sekarang yang menanyakan, Anda baru mengatakan bahwa Aspak tim bola basket yang sudah terkenal di sepanjang masa di Indonesia 94. ya, tidak diundang. What is going on? Mungkin Helena bisa membantu ini. Untuk informasi tersebut saya kurang bisa membantu karena itu masih simpang siur informasi ya. Memang ada info dibilang kalau Aspak tidak diundang pada Perbasi itu sehingga terjadi perbincangan kalau Aspak tidak akan mengikuti liga, jadi masih belum tahu sih. Anda? Kalau informasi yang saya tahu, Aspak terlambat memasukkan surat partisipasi. Jadi mereka sudah bikin surat pertama, tapi dianulir karena suratnya salah redaksional. Kemudian mereka buat dan kemudian dititipkan kepada dan dititipkan dengan komisioner IBL, tapi lupa dikasihkan, human sekali memang lupa dikasihkan sehingga dan lewat waktu itu hari Selasa pukul 23.59 deadline itu lewat dan akhirnya dipandang, maka Aspak dan juga NSH dan stadium dianggap tidak berpartisipasi dan akhirnya mereka tidak mendapatkan invitation dari. Sampai saat ini ketiga tersebut masih belum ada beritanya. Ya, sejauh ini saya kemarin pun juga sudah konfirmasi
Karena ownernya Aspak sekarang lagi ada di Hong Kong dan mengatakan mereka belum dapatkan undangan. Luar biasa sekali. Ini merupakan peraturan atau memang politik di olahraga bola basket Indonesia untuk ketidakhadirannya atau hilangnya undangan atau tidak diundang dan lain-lainnya. Semoga ini bisa terjawab dan lain-lainnya. Untuk berita lain, Gubernur dari Jawa Barat, yaitu Ahmad Heriawan, berjanji akan mencairkan bonus Pekan Olahraga Nasional 2016 pada bulan Januari karena dialokasikan pada APBD Jabar 2017. Sekarang saya nanya, Anda sebagai atlet, kemarin saya cecer kamu terus karena sebagai atlet ya. Anda dijanjikan dapat bonus. Yes. Tiba-tiba kamu tunggu ya, tapi tunggunya itu nggak tahu sampai kapan begitu. Ini menurut Anda bagaimana gitu? Kalau misalnya tidak ada informasi yang seperti tunggu belum tahu kapan, nah itu pasti was-was sebagai atlet langsung, aduh bagaimana ini, apakah dapat atau tidak gitu. Kalau misalnya apa yang tadi diberitakan, kalau Januari mendatang akan dapat bonusnya, oh berarti kita akan menunggu sampai Januari. Tapi kita ketahui bahwa APBD itu tidak mungkin bulan Januari, pasti keluar itu bulan April. Karena ada April itu. Jadi Anda ini, apa yang terjadi dengan bonus-bonusnya ini? Kok bisa sulit keluar atau enggak perjanjian itu tidak bisa ditepatin begitu, Bung? Iya, waktu kemarin di Bandung ketika saya meliput PON, Ahmad Heriawan mengatakan memang anggarannya dimasukkan di anggaran 2017. Jadi memang kemungkinan tahun 2017. Jadi kalau ada berita bahwa akan dicairkan bulan Januari, ya rasanya berarti penganggarannya sudah tahun 2016 atau mungkin sisa-sisa. Jadi memang Helena kalau sisa-sisa berarti kecil. Berarti kecil. Nah, sekarang gini, Anda begini. Dengar-dengar berapa sih waktu itu 150 juta kan? Kalau tidak salah emasnya ya. Lebih, hampir Lebih 200 ya. Kalau 200 juta, dia kalau nggak salah tuh Jawa Barat menang hampir 200 medali emas kan? 200 medali emas. Kalau 200 juta itu lebih kurang tuh 40 miliar tuh. Jadi yang namanya bonus itu 40 miliar. Sekarang saya menanyakan ini. Bonus itu penting atau tidak penting sih bagi atlet? Tapi sebelumnya, tunggu dulu. Kita simak dulu yang satu ini. Pemirsa masih di acara Skor bersama Eko Widodo dan juga Helena Tumbalaka. Tadi saya mengatakan bahwa berapa pentingnya yang namanya bonus itu bagi atlet-atlet. Anda sendiri kalau bermain sekarangnya itu motivasinya untuk menang atau bonus? Untuk menang. Pertama untuk menang. Lalu? Lalu kedua apresiasinya bonus. Sekarang gini, kamu udah pernah belum ya yang namanya dijanjikan bonus, tapi bonusnya tuh tidak ada? Belum. Jadi kamu tuh benar-benar selama ini perlu dapat gini. Sekarang gini, Menpora mengatakan bahwa ingin ada peraturan untuk berapa soal bonus. Itu tuh ya skor atau tidak skor sih Bung Eko? Ada peraturan memang skor saya katakan karena adanya peraturan itu membuat keinginan jor-joran selama ini menjadi background dari masing-masing daerah untuk memberikan bonus dan istilahnya memberikan rangsangan kepada para atlet jadi lebih terkontrol sebenarnya sehingga mungkin bonusnya tidak boleh lebih besar ataupun terserah ya sebenarnya maksimum sama dengan bonus SEA Games atau 75% bonus SEA Games itu kan bisa diatur. Jadi menurut Anda PON itu di bawah atau di atas SEA Games? PON di bawah SEA Games. Tapi kenyataannya tidak kan? Ya, makanya itu mesti diatur Pak Soto. Nah, sekarang saya nanya gini ya. Kalau Anda sebagai atlet ya, itu diaturnya angka tersebut bonus itu oke atau tidak oke? Oke. Saya nggak, kamu masalah. Jadi disamakan semua daerah begitu. Ya. Sekarang saya tanya kamu juga, ya, sewaktu sebelum PON, kamu main atau tidak waktu PON kemarin? Main. Oke. PON 2012. 2012 ya karena umurnya dia. Sekarang saya nanya,
waktu itu kamu dijanjikan berapa? Sebelumnya kamu secara rekrutnya bagaimana? Iya. Di rekrutnya itu? Waktu untuk direkrut sendiri kan seleksi. Cuman kalau untuk bonus itu memang simpang siur sampai hari kita menang sampai sudah selesai pon baru tahu informasi berapa. Gitu. Tapi sebelumnya kita nggak tahu berapanya Nggak gitu. tahu. Itu mengganggu atau tidak konsentrasinya? Karena tidak dijadikan motivasi yang terlalu berlebih, jadi fokus aja untuk menang dulu. Kalau misalnya memang dapat emas kan pasti dapat bonus. Inilah namanya bonus, ini merupakan salah satu tuh dilema tersendiri bagi olahraga Indonesia. Bagi saya yang namanya untuk skor atau tidak skornya bonus akan diatur oleh Menpora itu suatu impian belaka atau tidak skor. Karena yang menjadi masalah buat saya ya, bilangnya nih oke, semua mendapat 100 juta atau 50 juta. Tapi ujung-ujungnya gue tambahin lagi deh. Itu suka terjadi dan bisa terjadi. Untuk atlet, sayangnya tidak untuk atlet beregu loh. Ya. Jadi Biasanya bonus di bawah tangan gitu artinya. kita ketahuan itu jadi perorangan itu tuh tambahan-tambahannya begitu. Terutama untuk namanya porwheel, porcap dan itu pernah terjadi dan saya udah Dan di PON kemarin saya juga melihat seorang atlet dari Jawa Barat menang diberikan tambahan bonus tapi di print 5 juta. Jadi di luar bonus yang diterapkan oleh Jawa Barat. kalau itu menurut saya itu namanya kampanye terselubung. Itu pandang saya. Satu lagi rekan saya yaitu mantan perenang Indonesia, Ketua Umum Indonesia Olympic Association Richard Sambera ingin memberdayakan mantan atlet dengan mengadakan pelatih bahasa Inggris, komputer, public speaking sehingga cara mengelola bonus. Skor atau tidak skor, Bung Eko? Kalau yang diberikan mantan atlet, rasa tidak skor tidak akan Terjadi. Tidak akan terjadi. Dan kenapa nggak diberikan ketika dia menjadi atlet? Jadi istilahnya tadi saya juga diskusi gara-gara diskusi sama Helena juga. Kalau sudah mantan atlet kan berarti tidak mungkin dapat bonus lagi, tidak mungkin mengelola keuangan. Tapi kalau dia masih jadi atlet kan justru punya kesempatan mengelola keuangan karena terutama saya sepakat dengan pengelolaan keuangan karena selama ini atlet ini hanya dikasih bonus 100 juta misalnya, tidak diajari bagaimana 100 juta itu bisa sekian juta untuk ini, sekian juta untuk itu, sekian juta untuk itu gitu. Jadi kalau sekarang ini jangan mengenai bonusnya. Dia mengatakan bahwa untuk mengadakan pelatihan bahasa Inggris, komputer, public speaking itu menurut apa yang diinginkan oleh Richard Sambera itu oke atau tidak, atau skor atau tidak skor? Skor. Untuk hal itu sangat baik untuk atlet ya, memang apabila karena banyakkan atlet daripada Indonesia terutama lebih mengutamakan olahraga dibandingkan pendidikan. Itu yang salah. Masalahnya di mana sih? Masalahnya? Ya, saya nanya kamu, ya, apa sulitnya tuh menjadi disebut tuh atlet atau yang disebut pelajar dan atlet? Itu susah nggak sih kalau di Indonesia? Sebetulnya tidak sulit ya. Untuk saya sendiri pendidikan dan pendidikan itu juga nomor satu. Jadi saya tetap harus belajar dengan baik dan juga harus berprestasi baik di olahraga. Nah, kamu sekarang pendidikan sampai di mana? Sampai di sarjana ekonomi. Ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan melihat kalau yang namanya student athlete atau enggak pelajar dan atlet itu memang ada. Itu yang saya salut. Bagi banyaknya atlet-atlet Indonesia yang juara ini tapi yang namanya education-nya atau pelajarnya itu terlantar. Ya. Jadi ini sesuatu tuh dilema yang mungkin buat saya atau Menpora, bagaimana caranya atlet-atlet itu sambil berlatih dan juga harus untuk belajar. Karena banyak sekali atlet-atlet dulu saya ingat ya, saya nggak usah nama-nama atau atlet cabur apa, dia merasa, aduh kalau saya habis latihan terus mesti sekolah, saya capek. Jadi biasanya itu kalau nggak ngapa-ngapain dia tidur untuk siap untuk latihan siang dan sore dan lain-lain. Itu cowok atau cewek? Apa? Cowok itu semua. Sebab kebanyakan ini saya pernah baca hasil penelitian kecil di KONI kalau nggak salah mengatakan kalau anak putri perempuan itu cenderung care dengan pendidikannya dan ketika kesempatan atau hal yang sama dilakukan pada cowok itu cenderung mereka careless. Jadi kenapa kalau tadi Helena ditanyakan menjadi sarjana ekonomi dengan beban latihan yang sedemikian karena memang hasil survei kebanyakan seperti itu. Hey, atlet-atlet putra, suka nggak suka, Anda itu menjadi tulang punggung atau kepala keluarga. Mestinya demikian kan? Ya.
kok mengharapkan orang seperti dia begitunya. Itu yang menjadi salah satu tuh buat saya tuh salut dengan Helena juga kemarin dengan Hanum juga sama dia pelajar juga sekarang malah sudah tidak bermain karena memang sudah targetnya demikian, dia langsung kerja, selesai sekolah, mencapai target, dan demikian. Ini sesuatu yang bisa dipelajari dan juga untuk yang namanya Menpora dan juga pengurus-pengurus di olahraga di Indonesia mengharuskan atlet tersebut sebagai pelajar baru sebagai atlet. Bener kan itu semuanya? Yang cepat. Katanya Maria Londa tidak ingin menjadi atau berlatih di Olympic Center Cibubur karena jenuh kalau latihan di tempat itu saja. Jadi dia karena sekarang di Bali. Skor atau tidak skor? Saya bisa ngomong aja kenapa keluar dari Bali kalau bisa latihan di Bali. Iya. Silakan. Jawaban saya seperti itu. Kenapa mesti keluar dari Bali kalau bisa tinggal di Bali? Tapi yang pasti dia melihat ibunya tuh dia tinggalnya dengan ibunya. Jadi kalau dia tinggal di Cibubur, ibunya juga sementara di Bali ya rasanya rasa homesick itu akan muncul. Kamu sebagai pelatih basket latihan di Jelambar, bener kan? Ya. Kalau dipindah di Bali akan lebih senang atau tidak? Lebih seneng. Jadi buat apa ke Olympic Center, bener kan? Ya. Itulah yang namanya Maria Londa, emang bagus sekali. Baiklah pemirsa, masih banyak perbincangan olahraga di acara Skor bersama kami di Sport Channel Indonesia. Jangan kemana-mana, simak yang satu ini. Masih bersama dengan pemain basket Indonesia yaitu Helena Tumbalaka bersama Eko Widodo. Tadi kita berbincang-bincang mengenai Olympic Center, Olympic Movement dan lain-lain. Dan sekarang ini kenapa yang namanya Olympic Center ya menjadi pertanyaan atau yang jadi tuh sesuatu tuh yang tidak bisa diterima oleh seluruh pengurus atau cabur-cabur. Menurut Anda itu keberadaan Olympic Center ini benar-benar akan memajukan atau tidak atau merupakan proyek saja? Ini saya udah tanya loh. Ya, Olympic Training Center tepatnya. Iya, iya. Jadi kalau yang saya tangkap dari induk organisasi ini proyek dan mereka tidak dilibatkan secara awal karena begini. Untuk angkat besi misalnya, oke bangunannya sudah dibangun, tapi detail spesifiknya induk organisasi lah yang mereka yang tahu sekali bagaimana mengatur tebal lantainya sehingga ketika besi jatuh itu tidak pecah dan lain-lain. Atau gimana. Nah, ini yang beberapa keluhan yang saya dengar dari induk organisasi mereka tidak dilibatkan secara eksklusif. Helena, Anda sudah mendengar mengenai Olympic Center? Ya. Pandangan Anda sendiri sebagai, karena kemungkinan besar Anda yang akan disuruh tinggal di situ loh, nggak di Bali loh. Iya, menurut Anda itu bagaimana gitu? Sebenarnya untuk ide utamanya daripada Olympic Center ini sebenarnya baik kan untuk atlet ini karena memang untuk menunjang bagaimana kita dalam berprestasi. Namun kalau misalnya dengan informasi yang ada tidak dilibatkan daripada cabur-cabur untuk membangun bangunan itu sendiri. Atau memberikan input begitu ya? Untuk memberikan input ya agak sulit juga karena mungkin di saat atlet-atlet ini masuk ternyata tidak sesuai, ternyata ini proyeknya ternyata gagal lagi, bisa dibilang begitu. Inilah kita hitung-hitung tuh membangun rumah, tapi pemilik rumah ini tidak diperkenankan masuk untuk memberikan input. Benar kan itu? Betul. Nah, ini yang jadi masalah. Karena kenapa saya mulai dari situ? Karena manajer angkat besi Alam Syahwijaya merasa bahwa Olympic Center hanya omong kosong.
karena cabur tidak dilibatkan langsung untuk spesifikasi tempat latihannya. Yang saya pertanyakannya ini, ya, ini pemikirannya dari siapa? Ini skor atau tidak skor sewaktu dia merencanakan Olympic Center tersebut, tidak mengikut sertakan cabur-cabur tersebut. Coba Bung Eko Ya, memberi Olympic penjelasan. Center ini yang punya Kemenpora. Jadi pasti yang membuat adalah ya dari Kemenpora, dan ketika mendesain ruangan untuk angkat besi, yang ada hanya ruangan-ruangan kelas. Jadi ruangan kayak kelas belajar gitu. Jadi yang memang tidak disiapkan sejak awal untuk menjadi salah satu gedung, misalnya gedung pemudi misalnya ini untuk angkat besi, gedung pemuda ini untuk panahan, atau gedung untuk bola basket atau apapun. Nah, karena tidak dilibatkan dan tidak didesain secara sesuai dengan spek yang diperlukan untuk olahraga Indonesia, ya begitulah akhirnya. Dan gedung itu baru muncul setelah area Senayan direhab untuk keperluan Asian Games, sehingga kesannya mendadak dan istilahnya ya ini ada gedung. Kamu Misalkan. dalam hal ini agree atau enggak dengan apa yang dikatakan Bung Eko? Setuju. Tapi sekarang gini, Anda sebagai atlet basket, Ya. ya, perlu nggak sih Olympic Center? Perlu sih. Perlu. Karena memang kalau untuk cabang basket sendiri masih sangat kurang untuk lapangan-lapangan yang baik. Apabila memang Olympic Center ini serius untuk memaksimalkan prestasi, seharusnya dibuat dengan lebih baik daripada Anda atlet basket kan? lapangan-lapangan. Sekarang saya nanya, Ya. untuk berkiprah mempersiapkan Asian Games 2018 dan kemungkinan nama Anda bisa di situ, ya. Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Ya, Perbasi untuk mencapai misalnya lolos dari putaran pertama. Kalau misalnya untuk Perbasi itu sendiri, Atau jangan Perbasi, untuk Anda sendiri untuk gitu ya. Untuk saya pastinya persiapan latihan itu. Karena pertama latihan, tapi kalau misalnya tidak ditunjang dengan lapangan yang baik juga susah juga, karena memang untuk menuju Asian Games, otomatis kita akan bertemu dengan Cina, Jepang, Korea. dengan negara-negara yang memang cukup olahraganya tinggi dan sangat mereka sudah masuk ke Olimpiade lagi. Jadi itu beda dunia dengan Iya. kalian begitunya ya. Level 1 Untuk, ya. untuk Indonesia sendiri harus perlu banyak diperbaiki. Iya. Ya memang Sistem kita latihannya. bahwa perbaikan itu Ya. sangat penting selama perbaikan itu ketujuannya yang benar begitu. betul Sekarang sekali. ini suka nggak suka bahwa tujuannya itu masih sangat abu-abu. Pertanyaan terakhir, katanya tuh olahraga golf tuh merupakan olahraga menjadi tumpuan sport turis tanah air di Indonesia. Sekarang saya nanya gini, ini pernyataan dari wakil presiden Yusuf Kala. sendiri, Yusuf Kala. Golf itu bisa nggak dijadikan tuh objek pariwisata di Indonesia? Golf, maksudnya. Bisa. Alasannya? Karena- Kenapa nggak basket? Loh, saya nanya kok. Ya. Untuk golf sendiri, kalau untuk yang saya lihat lebih banyak yang tahu. Kalau misalnya basket lebih sedikit sih. Jadi untuk tourism itu sendiri memang karena yang saya tahu juga ada beberapa venue di Jakarta yang pernah dipakai untuk kiprah internasional, cuman golf. Kalau basket tidak mungkin, belum sampai ke sana. Jadi saya rasa bisa dijadikan untuk sport tourism. Ya, golf itu olahraga yang diminati di kalangan premium. Kalangan premium ini berarti punya daya beli tinggi. Daya beli tinggi berarti dia bisa mempengaruhi keluarganya, mempengaruhi ya pokoknya ke lingkungan dia. Dan ketika ada kesempatan dan itu bisa mengajak semua, kemudian datang di acara dia main golf, otomatis tourism akan Karena begini terbawa. ya, saya sendiri yang namanya atlet Indonesia golf yang menjadi salah satu atlet terbaiknya, saya mesti mikir-mikir atau cari handphone saya, Google saya. Ya. Tapi pemain basket Helena Tumbala, saya tahu siapa begitu. Jadi ini merupakan dilema tersendiri kalau memangnya olahraga golf itu menjadi salah tourism, itu memang benar bahwa mungkin karena Indonesia mempunyai banyak lahan dan sedemikian rupa dan bisa terjangkau dengan hadiah atau harga-harga untuk jadi fee-nya tersebut ya. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya dan juga Mu Eko. Lain kali kita akan meneruskan acara dan juga bincang-bincang kita di acara Skor.
Tetaplah selalu bersama kami pada setiap hari Senin dan Jumat pada pukul 19 malam, selalu di Sport Channel Indonesia. Sampai jumpa dan salam Sport Channel Indonesia.